Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki Ibrahim, biasa dipanggil Muzaki. Saya berasal dari kelas 1C Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari matkul coding yang dibimbing oleh Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE MSI. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mereview HP Samsung A51 yang saya gunakan untuk daily setiap hari. Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, yaitu mereview HP Samsung A51, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Samsung, sejarahnya, dan histori yang telah dijalankan hingga menjadi salah satu perusahaan tersukses di dunia saat ini. Perusahaan Samsung dikenal sebagai salah satu produsen elektronik seperti panel LCD TV dan memori chip paling besar di dunia, sekaligus sebagai produsen telepon terbesar kedua di dunia. Diketahui awalnya sejarah perusahaan Samsung sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ekspor beragam produk dari Korea Selatan ke Cina. By the way, perusahaan Samsung ini memang berasal dari Korea Selatan. Mungkin kita familiarnya selama ini untuk produsen ponsel, alat-alat elektronik itu lebih banyak dari Cina ya. Kalau nggak dari Cina, dari Amerika, seperti Apple. Kemudian yang dari Cina itu banyak sekali, ada Xiaomi, Oppo, dan lain-lain. Itu mungkin lebih familiar ya. Dan ternyata Samsung ini salah satu produk usaha dari Korea Selatan. Pada awalnya sejarah perusahaan Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul secara bertahap hingga berkembang menjadi korporasi multinasional seperti saat ini. Di Korea, kata Samsung berarti 3 bintang yang berkaitan dengan berbagai jenis usaha yang di Korea Selatan dan juga berbagai belahan dunia. Nah, Samsung itu bukan saja tentang telepon, karena Samsung sudah merambat perusahaannya ke berbagai sektor. Samsung bermula pada saat Lee Byung-chul datang menuju kota Daegu dan kemudian mendirikan Samsung Sangho. Samsung Sangho merupakan perusahaan kecil dengan 40 karyawan yang berada di Sudong atau sekarang dikenal sebagai Ingyodong. Ia mengusahakan Samsung agar dapat menjadi pimpinan industri dalam segala bidang seperti sekuritas, asuransi, retail. Dimulai akhir tahun 1960-an, Samsung sudah mulai berkembang menjadi salah satu industri elektronik dan juga membentuk sebagai divisi elektronik seperti Samsung Electromechanic Co, Samsung Electro Co Device, Samsung Semiconductor dan Telecommunication Co, dan Samsung Corning Co. Satu set televisi hitam putih pada saat itu menjadi produk pertama yang diciptakan Samsung sebagai produk elektroniknya. Kemudian pada tahun 1980-an, perusahaan Samsung sudah mulai membangun suatu perangkat telekomunikasi dengan membeli Hanguk Genja Tongsin, dan produk awal yang diciptakan yaitu switchboard. Fasilitas tersebut kemudian kian berkembang menjadi salah satu sistem manufaktur fax, dan telepon juga menjadi pusat dari manufaktur telepon Samsung. Hingga saat ini perusahaan Samsung tercatat sudah menghasilkan lebih dari 800 juta ponsel. Pada tahun 1980-an, Samsung sudah dikelompokkan menjadi
bersama dengan di bawah Samsung Electronics Co. Ltd. Pada tahun 1990-an, sejarah perusahaan Samsung sudah mulai bangkit menjadi salah satu perusahaan internasional. Tak kalah menariknya, cabang dari konstruksi Samsung juga mendapat kontrak untuk bisa membangun satu Petronas Towers yang ada di Malaysia, Khalifa Burj di Uni Emirat Arab, dan Taipei 101 di Taiwan. Samsung setelah berhasil menjadi salah satu produsen terbesar di dunia yang menciptakan memori chip atau chipset tahun 1992 untuk membuat chip terbesar di dunia setelah Intel. Jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan besar yang ada di Korea, Samsung menjadi salah satu perusahaan yang berhasil selamat dari krisis Asia pada tahun 1997. 10 tahun setelahnya, Samsung berhasil tumbuh sebagai produsen terbesar di dunia yang membuat panel layar liquid kristal. Samsung dan Sony sempat mendirikan 5 LCD dan menjadi perusahaan patungan guna dapat menyediakan pasokan yang stabil panel LCD pada mereka dan membangun fasilitas serta dapat mengoperasikan pabrik di Tanjung, Korea Selatan. Sejarah perusahaan Samsung pada tahun 2004 dan 2005 mampu mengungguli Sony menjadi salah satu brand yang paling populer di kalangan konsumen elektronik, bahkan kini mencapai peringkat ke-19 seluruh dunia. Samsung dikenal sebagai perusahaan terbesar kedua setelah Nokia yang menjadi produsen ponsel khususnya di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Keberhasilan perusahaan Samsung sebagai salah satu penyedia teknologi dan elektronik hingga kini terus berkembang menuju aspal kuat di pagar internasional. Ini sudah menjadi kebutuhan di setiap rumah masyarakat. Di antara produk-produk tersebut seperti printer Samsung, TV LCD, tabung gambar, dan ada produk air conditioner. Bahkan Samsung sudah merambat ke produk-produk untuk musik seperti piano ada, gitar juga ada, mikrofon, sound system, dan lain-lain. Begitulah mengguritanya perusahaan Samsung karena awalnya 3 bintang tadi sebagai filosofinya yang ingin benar-benar menguasai bidang bisnis yang ada di dunia. Diketahui bahkan Samsung telah berhasil menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang industri LCD pada tahun 1993. Hingga kini sejarah kesuksesan perusahaan Samsung sudah tidak lagi terbantahkan. Sudah hampir segala aspek teknologi sudah pernah diciptakan oleh perusahaan Samsung. Bahkan pada tahun 2013, Samsung Galaxy S4 yang menjadi smartphone andalan Samsung berhasil menjadi perangkat terpopuler pada saat itu. Oleh karena itu, Samsung terus mempertahankan status yang menjadi salah satu teknologi terbaik di dunia, khususnya dunia teknologi. Di Indonesia juga, Samsung ini termasuk salah satu yang terpopuler setelah iPhone dan Xiaomi. Karena apa? Karena Samsung ini biasanya digunakan untuk di kalangan mid-range atau di kalangan menengah. Ada beberapa tipe Samsung yang saya ketahui, yaitu untuk Android ada tipe S. S ini tipe-tipe yang flagship dari Samsung atau tipe-tipe atas. Ada tipe Note, Note ini menengah ke atas. Ada tipe A. A ini untuk tipe-tipe yang mid-range seperti A51 yang saya gunakan, A50 dan A yang lain. Kemudian yang tipe bawah itu ada tipe Note juga, ada A10s, Note 10s itu tipe-tipe yang bawah untuk HP-HP dengan spek yang kurang. Nah, setelah diketahui sejarahnya, mari kita masuk ke topik utama, yaitu mereview HP Samsung A51. Oke, di sini kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu mereview HP daily saya, yaitu Samsung A51.
Samsung A51 sendiri muncul pada tahun 2019 bulan Desember tanggal 12. Kemudian Samsung A51 itu dibanderol dengan harga 4,4 juta pada saat launching. Dan Samsung A51 itu menggunakan layar Super AMOLED. Ini saya menggunakan ilustrasi HP kakak saya karena HP saya sedang dipakai untuk merekam. Layar Super AMOLED, kemudian sudah memiliki baterai 4000 mAh, yang mana baterai 4000 mAh itu cukup untuk dipakai satu hari tanpa mengecas dengan kegunaan aplikasi ya sosmed, sesekali main game dan lain-lain. Kemudian Samsung A51 juga memiliki besar layar yaitu 6,5 inch yang telah menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 3, yang mana layar Corning Gorilla Glass itu sudah terkenal dengan ketangguhannya dan kekuatannya serta smooth ketika kita memainkan game. Samsung A51 juga telah diberkati UI Android 10 yang bisa diupdate hingga Android 13 dengan menggunakan chipset Exynos 9110 octa-core, yang mana chipset tersebut sudah cukup jika untuk dimainkan Mobile Legends dan PUBG Mobile. Itu bisa grafik smooth ekstrim untuk di PUBG Mobile dan ultra untuk di Mobile Legends. Kemudian kenapa saya memilih Samsung A51, karena untuk di mid range pada saat itu Samsung A51 memiliki keunggulan yang banyak, seperti kameranya yang bagus dengan spek kamera untuk main kamera yaitu 48 megapiksel dan 26 megapiksel untuk lensa ultra wide, dengan hasil video yaitu 4K 30 fps. Untuk selfie kamera yaitu menggunakan lensa 32 megapiksel dengan hasil video yaitu 4K 30 fps. Di sini yang HP yang saya gunakan ini memiliki internal 164 GB. Mohon maaf, 128 dengan RAM 4 GB. Menurut saya 128 GB itu sudah sangat cukup ya untuk daily, untuk isi video dan foto-foto. Untuk kameranya sendiri, untuk saya merating kameranya 8 dari per 10, apalagi setelah update Android itu terasa sekali perbedaan kameranya menjadi lebih smooth, kemudian hasil fotonya lebih fokus. Dan kenapa saya memilih Samsung A51, karena sudah ada fitur NFC, yang mana bagi di era digital sekarang NFC itu sangat penting ya. Buat saya pribadi NFC itu sangat penting, apalagi untuk ngecek saldo e-money saya. Kan nggak lucu ya kalau mau belanja ke Indomaret tiba-tiba saldo e-money-nya kurang. Jadi sebelum kita masuk Indomaret itu saya cek dulu saldo e-money saya kurang lebihnya berapa. Itulah kegunaan fitur NFC yang menurut saya sangat berguna untuk Samsung A51 ini. Dan testimoni saya setelah berapa tahun, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 tahun kurang lebih saya menggunakan HP ini. Testimoni saya yaitu UI-nya gampang digunakan, kendala tidak pernah, tahan banting juga, karena beberapa kali saya menggunakan HP ini terjatuh dan terbanting, itu alhamdulillah tidak pecah. Itulah kegunaan dari Corning Gorilla Glass 3 yang menurut saya OP betul lah. Dan untuk main game HP ini kuat kalau posisi HP-nya baterainya masih di atas 40%. Kalau HP-nya baterainya ini sudah di bawah 40% itu terasa panas. Nah itu mulai agak nge-frame, nge-lag, frame drop dan lain-lain. Dan penyimpanan ini bisa ditambah menggunakan SD card atau memory card. Jadi 128 GB, jika kurang bisa ditambah ke yang lainnya. Mungkin
cukup sekian review HP saya. Jadi overall untuk brand Samsung itu tetap di hati ya, walaupun banyak pesaing yang datang baru sekarang. Keluarga saya juga fans Samsung. Ayah saya pakai Samsung, ibu saya pakai Samsung, kakak saya pakai Samsung. Jadi Samsung ini terbaik lah untuk saat ini untuk kalangan menengah. Jadi sekian review saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next video.